diabaikan beberapa tahun belakangan ini. Sehingga pergerakan itu dibentuk pada September 2023, di mana waktu itu pergerakan ini dinamai dengan nama Pencari Kerja Anak Asli Mambramo Tengah dengan nama Pencaker, dan dengan tujuan dari pergerakan ini harus ada anak-anak pemilik negeri ini untuk menjadi pegawai negeri di negerinya sendiri begitu. Jadi pada waktu itu September 2023 kami didoakan oleh Bapak hamba Tuhan Amos Soplaya Thailand kita. Bapak terima kasih. Akhirnya mereka berkumpul dan bersepakat untuk memberikan mandat kepada 4 saudara mereka dan Melvin Polona, Fred Poma, Thanos Adikbo, Dewabu dan kawan-kawan yang mulai dengan mobilisasi massa yang lebih banyak untuk menyuarakan aspirasi lewat demo damai. Waktu itu aspirasi pertama kami diterima oleh Bapak Sekda almarhum Bapak Mesir Jikwa. Namun hasilnya tetap sama, kami dibentur dengan aturan dan undang-undang karena kita memang tidak ada punya dasar hukum yang jelas untuk berbicara gitu. Akhirnya pergerakan pun dilanjutkan dengan mobilisasi massa yang lebih besar untuk menyuarakan lewat demo damai yang kedua, sehingga kami mengundang seluruh 5 distrik untuk datang ke ibu kota untuk dengan massa yang lebih besar untuk sampaikan aspirasi. Akhirnya pergerakan pun dilanjutkan dengan mobilisasi massa untuk bersatu dan menyuarakan aspirasi lewat demo damai. Waktu itu aspirasi pertama kami sudah diterima oleh Bapak Sekda almarhum kedua, dan kami merekrut semua anak-anak asli Mambramo Tengah, di mana waktu itu kami hanya minta ijazah saja. Jadi waktu itu kami cuma minta ijazah, teman-teman lain ada di Kelila, ada di Luga, ada di Ragayam, ada di Jayapura, bahkan di mana-mana kita cuma minta mereka punya ijazah untuk kirim. Luar biasa kita punya teman-teman korban dengan seluruh kekurangan mereka berusaha. Jadi setiap persyaratan yang diberikan oleh BKD itu mereka pakai dompetnya 1.000-2.000, mereka berusaha untuk jadikan teman-teman ini untuk jadi pegawai begitu. Sehingga puji Tuhan, dari kesepakatan kita dengan pemerintah waktu itu kita diberi 100 kuota. Tapi karena Tuhan baik, seiring prosesnya berjalan, kita dapat hasil itu 111 yang jadi PNS dari jalur K2. Dan sampai di situ. Jadi pergerakan terus berlanjut pada proses pengangkatan formasi umum CPNS dan P3K. Lobby-lobby pun kami lakukan dengan harapan dalam formasi 2024 kami meminta untuk kriteria peserta untuk Kabupaten Mambramo Tengah. Kami anak-anak asli minta untuk 100% orang asli Papua. Namun lagi-lagi kami dibentur dengan aturan begitu. Jakarta bikin 80-20%, sehingga kami tidak bisa lagi. Akhirnya kami berpikir lagi, kembali lagi teman-teman korlap dan semua dulu, kami bikin pakai cara apa supaya anak-anak orang asli Mambramo Tengah yang nganggur ini bisa jadi pegawai. Akhirnya kami merencanakan sesuatu yang untuk melawan aturan begitu. Kami punya aturan sendiri untuk melawan aturan. Dan aturan-aturan itu kami bikin. Yang pertama, kami membatasi Dukcapil untuk perpindahan penduduk dalam jangka waktu beberapa bulan dalam proses. Terima kasih Bapak Sekda, waktu itu masih kepala dinas, sudah bantu kami membantu, sehingga dalam beberapa waktu itu tidak ada orang baru yang bisa masuk di Mambramo Tengah. Yang berikut kami itu dalam 2 hari sebelum pengumuman hasil pemberkasan. Sebelum pengumuman hasil pemberkasan itu kami dibantu oleh BKD untuk ke Jayapura untuk menyuarakan aspirasi yang sama. Jadi untuk meminta 100% orang asli Papua bisa atau tidak. Jadi mereka bawa kita ke Jayapura. Sampai di bawah tidak bisa lagi karena aturan lah.
tidak bisa lagi, sehingga dalam waktu yang singkat itu, dalam waktu berapa jam itu, kami membuat hal yang memang di luar daripada pikiran-pikiran jahat lah istilahnya begitu. Jadi kita ada di bawah itu, kita 4 orang, saya, kawan Thanos, Melvin, Theo, kita ada di bawah dengan orang BKN dan BKD. Waktu itu kami minta Kakak Samani untuk kawal kita. Jadi waktu itu luar biasa, teman-teman yang tinggal di BKD sini, mereka sandra semua pegawai BKD. Waktu itu pas keluar orang di luar baru sandra, video call langsung dengan orang BKN. Dan paling parahnya lagi waktu itu, kita punya lokasi tes itu ada di seluruh Indonesia. Jadi kita mau kawal itu sudah susah lagi, tambah setengah mati. Akhirnya teman-teman di Kobakma bikin aksi sandra semua pegawai. Jadi luar biasa teman-teman, waktu itu sampai ancam orang BKD, ada yang taruh parang di leher, ada yang kasih panas secara budaya. Akhirnya telepon komunikasi pun orang BKD dengan Jakarta dalam waktu tidak lebih dari 1 jam. Jadi kami minta itu cuma 2 saja. Memang kalau tidak bisa kasih kami orang asli Papua 100%, berarti kembalikan titik lokasi tes ini semua ke Kobakma. Itu kami rencanakan agenda yang lain lagi, karena kita tidak bisa kawal begitu. Akhirnya puji Tuhan 100% tidak bisa dijawab. Akhirnya mereka kasih kembali, pusatkan semua lokasi tes itu ke Kobakma. Jadi yang ada di Sabang, ada di Bandung, ada di Manado, Makassar, Yogyakarta, Jayapura, Merauke, semua kasih pindah ke Kobakma. Akhirnya kami kembali naik, tapi tidak sampai di situ. Yang mereka daftar dari luar dan mau tes di luar pasti akan datang. Akhirnya kita sampai main usir di sini. Kita sampai di tahapan yang memang agak kasar lagi. Jadi waktu itu kita semua sweeping sini. Jadi orang tidak bisa masuk tes sembarang waktu itu. Dan itu pun kami melanggar aturan dan segala macam. Tapi mau bagaimana lagi begitu? Mau bagaimana lagi? Itu punya Indonesia punya aturan yang membatasi kita semua. Jadi apapun cara yang kita bisa bikin, kita bikin untuk jadi orangnya jadi pegawai begitu. Dan tidak sampai di situ kawan-kawan. Kita cek data yang masuk di dalam itu di beberapa Tengah itu terdaftar pegawai yang formasi 2024 dan CPNS umum ini terdaftar tuh 2000 lebih. Akhirnya kita kembali ke kantor BKD perwakilan Jayapura. Kita minta Bapak Nakil untuk tampilkan semua nama-nama sebelum besok mau keluar, nama-nama besok mau keluar. Jadi saya, teman-teman semua, kita baku tanya, ini kenal kan tidak begitu? Kalau tidak kenal kita hapus. Akhirnya kita hapus sampai turun 1000 lebih. Kita hapus sampai turun 1000 lebih. Akhirnya kita naik sampai di Main Musir di sini. Sampai di Main Musir, tidak sampai di situ kawan-kawan. Tantangan yang berikut lebih lagi. Karena kita Main Musir di sini orang BKN seleksi. Waktu itu dipindahkan semua ke Jayapura. Nah, jadi pertanyaan sini semua yang ini bisa ke Jayapura untuk tes SKB atau tidak? Tidak mungkin. Akhirnya kita bikin aksi yang lebih rusak lagi. Waktu itu kita bikin aksi, kita palang bandara, palang jalan. Waktu itu Pemda menata. Kita palang bandara, palang jalan sampai pagi. Akhirnya kami negosiasi dengan pemerintah. Jadi waktu negosiasi kami hampir baku pukul dengan Bapak PJ Manohar Sirait juga. Kami hampir baku pukul karena kita agak kasar. Tapi puji Tuhan, kita negosiasi akhirnya kami dapat jawaban tidak bisa ke Kobakma tapi bisanya di Wamena. Akhirnya teman-teman semua naik tes di Wamena. Tes SKB semua dipusatkan di Wamena. Nah, pada akhirnya hasil keluar hari ini kita bisa lihat dari panjangnya perjuangan ini dari 2023 sampai hari ini. Dan
Dan akhirnya dari proses yang panjang dikawali dengan persatuan dan pergerakan-pergerakan yang dibantu oleh doa dan harapan seluruh orang tua, hamba Tuhan dan masyarakat Mambramo Tengah, sehingga hari ini kamu bisa lihat 95% orang asli Papua diangkat dari pegawai negeri di Mambramo Tengah ini. Dan sampai saat juga untuk teman-teman CPNS desa ini yang siap bekerja, terus berkarya dan bersaing dengan teman-teman yang lain untuk pimpin kita punya negeri ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, panjang dan lebar mungkin dalam sambutan kami ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Kami atas nama Korla Penjaga Kabupaten Mambramo Tengah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman dalam perjuangan ini. Mungkin kita punya tingkah laku yang tidak menyenangkan, menjengkelkan dan segala macam. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tapi dari kabarnya atau mungkin kecil